Oke, video ini dibuat tanggal 31 Juli 2022. Ya, di mana Steam, Epic Games, PayPal, dan beberapa layanan online lainnya diblokir oleh Kementerian Kominfo. Game nggak bisa dimainkan, mereka yang bayar via PayPal pun atau dibayar via PayPal pun kehilangan akses terhadap pembayaran yang memudahkan para freelance. Banyak yang tanya soal ini, berharap kami bisa bahas mengenai ini. Oke, tapi janji ya, ditonton sampai habis, jangan separoh-separoh ya, janji ya. Nah, sebelum mulai, saya mulai dengan ini dulu. Kalau layanan Steam, Epic Games, PayPal, dan lain-lain itu melanggar aturan yang diberlakukan, lalu dihukum oleh regulator dengan cara membuat kita tidak bisa menggunakannya atau diblokir, yang salah siapa? Yang menutup layanan atau memblokir, atau yang melanggar aturannya? Oke, sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu ya. Pertama, video ini nggak disponsorin siapa-siapa. Wah, banyak banget biasanya pakai asal julid aja bilang, wah disponsorin itu. Nggak, tidak disponsorin siapapun. Tidak disponsori Kominfo, tidak disponsori sisi developer atau perusahaan blokir aksesnya, tidak sama sekali. Bahkan nggak ada yang ngedompleng pun di sini, nggak ada yang ikut-ikutan, nggak ada. Video ini juga bukan dibuat atas nama pemasukan iklan atau AdSense. Saya matiin AdSense-nya, ya. Perhatiin. Ini tidak pakai AdSense ya. Video ini dibuat supaya kita semua bisa menyikapi kondisi dengan cara yang lebih bijak ya. Kami juga tidak akan melayani debat kusir di sini. Konteksnya adalah layanan yang diblokir itu tidak memenuhi aturan baru. Ya itu aja yang kita bahas ya. Kita nggak bahas yang lain-lain lagi. Nah, untuk background dulu ya. Nah, diblokirnya Steam, Epic Games, PayPal, dan lain-lain itu karena mereka belum mendaftarkan diri sebagai PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang resmi di Indonesia. Seperti diketahui, pendaftaran ulang PSE ini diamanatkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan perubahannya. Berdasarkan pihak Kominfo, pada dasarnya tujuan pendaftaran PSE adalah untuk mewujudkan equal playing field atau keadilan antara PSE dalam negeri dan PSE yang dari luar negeri. Nah, selain mewujudkan keadilan, juga agar setiap PSE ini tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang ada di Indonesia, termasuk soal pemungutan pajak. Ya, kita sebagai penggunanya udah dipungut pajak kan kalau pakai ya, kalau bayar. Apakah mereka sudah? Lain cerita itu ya. Nah, lalu kenapa penyedia layanan yang diblokir ini belum mendaftarkan diri? Oke, ada spekulasi yang mengatakan bahwa ini karena adanya aspek privasi yang di-share ke pihak regulator dan ada beragam alasan yang lain. Bahkan ada yang spekulasi bahwa ini masalah uang. Bukan kami yang ngomong, bukan. Ini spekulasi ya yang beredar aja. Lucunya, banyak perusahaan online besar yang lain tuh ada yang udah mendaftarkan diri ya. Udah daftarin diri. Artinya banyak yang sudah menyetujui aturan-aturan tersebut. Lalu kenapa yang diblokir ini pada nggak daftarin diri? Apakah mereka merasa bahwa regulator tuh hanya omong kosong aja? Apakah mereka mungkin tidak mempedulikan apa yang akan terjadi terhadap pelanggan mereka? Nah, kita seharusnya menyikapi dengan detailnya dulu. Lihat detailnya ya. Kenapa yang diblokir ini tidak mendaftarkan diri? Apakah benar karena alasan dikemukakan? Apakah ini bukan dalih saja? Ini seharusnya akan kian jelas seiring dengan waktu nanti ya. Nah, di sisi lain kita juga belum bisa memastikan apa sih alasannya Kominfo memblokir dengan secara secepat ini. Apakah disengaja agar layanan tersebut tidak ada lagi di Indonesia, atau tujuannya agar layanan tersebut secepatnya didaftarkan di Indonesia? Kalau kita mau lihat mereka ini sebagai orang jahat ya, alasannya harusnya itu adalah karena mereka ingin kita sebagai pengguna dirugikan karena blokiran ini. Hahaha, kamu saya blokir, kamu rugikan, mampus kamu, kayak gitu, kurang lebih gitu ya. Tapi apa iya gitu maksudnya? Aneh kan kalau itu tujuannya? Masa regulator malah menindas rakyat? Kesannya menindas tuh jadi kepuasan tersendiri gitu. Harusnya nggak mungkin seperti itu dong, ya nggak. Nah, ini
yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Kominfo. Karena kalau tujuannya agar secepatnya para penyelenggara layanan itu mendaftarkan diri, kenapa pengguna layanan yang dianggap membandel ini ya, yang nggak mau daftar PS ini malah yang jadi kena imbas buruknya? Yang mau ditindak siapa? Yang kena imbasnya siapa? Nah, ini kalau menurut kami ya, mungkin ada baiknya ada cara lain untuk melakukan persuasi seperti ini. Ibaratnya kalau mau bikin jalan tol kan juga nggak bisa main babat aja ya, harus ada negosiasi dan persuasi ya. Kalau toh nggak bisa, paling nggak ada peringatan yang cukup lama kepada para pengguna layanan. Dan mungkin layanan yang tutup itu nggak langsung semua secara bersamaan, jadi nggak ribut. Mungkin peringatan dulu, misalnya kita ambil contoh misalnya Steam duluan ya. Para pengguna akun Steam siap-siap ya, dalam 2 bulan ke depan kalau misalnya dia nggak daftar, kita akan tutup aksesnya. Karena ya mereka nggak daftar, nggak mau mereka gitu. Kalau bandel ya bisa ditindak, tapi paling nggak udah woro-woro dulu ke penggunanya biar siap-siap. Dan tetap aja harapannya penindakan ini tetap ditujukan sebagai ajakan mendaftarkan diri. Saya sih kebayang ya kalau misalnya 2 bulan sebelumnya regulator udah bilang bahwa Steam akan kami blokir karena dia tidak mau. Mungkin penggunanya sebagian ada yang pindah kali ya. Atau banyak yang refund. Nah, itu membuat Steam akan daftar jadinya ya. Nah, lalu kalau emang mereka akhirnya membandel, misalnya Steam yang bandel ya, sudah tutup aksesnya, baru nanti lanjut ke yang berikutnya lagi, yang belum lagi gitu ya. Jadi pihak penyedia layanan itu tahu bahwa ini serius, tapi nggak perlu semua layanan ditutup langsung secara bersamaan. Karena ini jelas buruk efeknya ya, bahkan buat pihak Kominfo sendiri. Ya, seakan jadi kurang peduli pada konsumen yang udah dukung game legal dan pemasok devisa negara via PayPal, ya nggak? Intinya, kami melihat bahwa kedua sisi, baik penyedia layanan yang bandel itu maupun Kominfo, ini agak kurang bijak dalam bertindak. Yang satu nggak mau ikut aturan setempat, ya harus ikut dong ya. Sementara regulator terasa agak terburu-buru sehingga seakan lupa aspek pengguna layanan. Ingat-ingat ya, kalau dibilang waktunya terlalu singkat bagi para penyedia layanan yang blokir, lah kenapa layanan yang lain tuh bisa? Nah, ya nggak? Harapan kami sih, secepatnya kedua sisi ini bisa membereskan masalah ini agar tidak banyak yang dirugikan. Jadi, bagi kami, nggak ada yang sepenuhnya benar dan nggak ada yang sepenuhnya salah dalam kasus ini ya. Nah, dalam pertempuran ini memang ada collateral damage. Kita sebagai pengguna layanan kena imbas. Nah, jadi gimana dong? Mau marah? Boleh. Mau kesal? Boleh. Mau protes? Boleh banget. Boleh. Dipersilahkan. Protes rame-rame juga dipersilahkan. Tapi sebaiknya caranya cari yang efektif dan baik. Dan ingat ya yang tadi ya bahwa sebenarnya ini nggak ada yang 100% benar dan nggak ada yang 100% salah dalam hal ini ya. Yang perlu diingat adalah kita jangan sampai mengorbankan diri sendiri dan masa depan kita karena masalah yang satu ini. Mungkin ada yang bilang, PayPal-nya hilang, masa depan saya suram nih jadinya nih. Atau game streaming gak bisa, konten saya bubar nih. Oke, kalian sudah terpengaruh dan dirugikan ya. Jadi jangan buat diri kalian semakin merugi lagi. Loh, maksudnya apa nih? Semakin merugi lagi itu maksudnya apa? Jangan rugikan diri sendiri dengan postingan atau ungkapan kebencian. Lah kan kesel, boleh dong marah. Boleh, tapi ada cara menyalurkannya. Ingat, jejak digital itu ada. Nih ya, satu saat nanti mungkin 5-10 tahun setelah ini mungkin kalian sudah maju dan masalahnya udah lewat ya, udah banyak lupa. Tapi kita mau kerjasama sama pihak lain misalnya. Nah, pihak yang kerjasama dengan kalian mungkin untuk kontrak kerjasama jangka panjang gitu ya, atau mungkin perusahaan yang akan menerima kalian sebagai pegawai atau yang lainnya gitu ya, bisa melakukan background check. Ya, orang ini sebenarnya gimana sih tingkah lakunya di dunia maya? Nah, iya nih, kami udah berapa kali memperingatkan ya dan memperoleh contoh dari teman di lingkungan perusahaan atau HRD yang bilang bahwa gue mau orang nih asik banget nih, kemampuannya oke, tapi pas dicek sosmednya, aduh serem ya, sering pakai kata-kata kasar, main hujat sana sini. Jadinya kami nggak pilih dia untuk kerjasama atau mempekerjakan dia karena tidak mau diasosiasikan dengan dia. Nah gitu. Ya mungkin kalian terkait dengan HRD yang modern pasti paham ya bahwa ini terjadi.
Ya, hati-hati dengan apa yang kamu ungkapkan di dunia maya. Itu udah masuk ke ranah umum, ranahnya orang banyak banget. Mungkin orang yang lewat di depan rumah kalian itu lebih sedikit dibandingkan orang yang lihat apa yang kalian posting. Ya, yang komentar mungkin dikit tapi yang lihat banyak. Ya, jadi nggak perlu ngomong kasar-kasar amat lah, entah ke regulator maupun ke penyedia layanan yang diblokir. Kemudian, jangan kebanyakan cocok logi. Ya, ada yang bilang, "Lu gara-gara boomer nih," alias orang tua yang ada di Kominfo. Hati-hati, di Kominfo itu juga banyak anak mudanya, dan mereka juga tentunya harusnya bisa memberikan masukan serta pertimbangan. Memang ada yang sempat bersuara bilang kalau tetap aja keputusan ada di orang lama. Kalau emang tadi seperti itu, daripada tuding-tuding aja, bagaimana kalau kita sampaikan pendapat dan masukan dengan baik dan benar? Siapa tahu pendapat dan masukan kita bisa jadi pertimbangan pengambilan keputusan, ya nggak? Siapa tahu mereka bisa lebih mendengarkan masukan anak muda juga ke depannya nanti, ya kan? Siapa tahu sebetulnya yang ngambil keputusan ini mau mendengar terhadap masukan, tapi komunikasinya aja yang belum terbangun selama ini. Jadi begitu ya, dicermati. Kemudian pelajari konteksnya. Jangan jadi debat kusir. Nggak perlu banding-banding seperti misalnya, web ini konten negatif, kok nggak diblokir, kok yang itu diblokir. Karena alasan blokirnya itu bukan masalah negatif atau enggak sebenarnya. Ini masalah daftar atau tidak. Nanti setelah semua kedaftar, kita bisa bikin petisi aja spesial untuk blokir konten haram gitu misalnya ya. Konten dalam tanda kutip haram. Lengkapi dengan alasannya. Kami bukan nggak setuju bahwa judi online ini seakan kurang dibatasi di Indonesia ya. Tapi ini adalah konteks yang berbeda. Pendaftaran PSE itu sebaiknya dipisah dengan pembahasan yang lainnya. Menggabungkannya malah bikin jadi seperti debat kusir ya. Ingat ya, kami pernah bikin podcast mengenai pembahasan yang satu ini ya. Jadi jangan terlalu banyak cari cara untuk menghujat pihak yang kalian rasa salah. Karena menghujat itu mudah dan hanya menyakiti individu dalam organisasi yang kalian anggap salah. Respon mereka akan manusiawi, kan orang juga. Bisa jadi cuekin atau makin jadi salah arah nanti. Ya nggak, kan kesel kan dihujat juga. Seharusnya kita protes sembari mencarikan solusinya. Bahas soal pemberantasan judi online mah cuman berusaha nambahin masalah dan nambahin bahan hujatan aja, ya nggak? Nah jadi harusnya gimana? Kan kita harus bersuara, ya nggak? Oke, kita ambil contoh ya. Misalnya ngomong gini, seharusnya Kominfo tuh lebih bijak nih, jangan buat kami para streamer jadi terhambat pekerjaannya. Mungkin bisa cari cara lain nih yang bisa jadi jalan tengah. Diblokirnya jangan langsung semua gitu, atau ada jeda berapa bulan gitu, supaya layanan game itu bisa punya waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi supaya kreator seperti kami nih nggak terganggu nih. Kan bisa gitu ya. Atau bisa gini juga, harusnya nih Steam nih ngikutin aturan main lah. Kalau udah gini gimana? Semoga besok langsung daftar ya. Dan Kominfo secepatnya ngelepas blockingan. Jadi cepat beres nih. Kan katanya Kominfo janji ya tuh ya, blockingannya dibukanya cepet kan. Katanya hitungannya jam doang ya, bahkan mungkin menit doang. Ya enggak? Nah, bisa gitu ya. Jadi hal-hal seperti kayak gitulah yang kurang lebih sebaiknya memang lebih banyak diangkat. Jadi lebih positif aja. Ingat, jangan buat mereka-mereka ini semua yang terkait ya itu jadi bingung. Berikan saran ya. Ingat, jangan lakukan hal yang beresiko merugikan diri sendiri dan merugikan masa depan kalian. Jangan. Mau protes boleh banget, tapi yang santun. Jangan pakai kata-kata kasar. Jangan mudah tersulut oleh ide-ide yang liar. Dan ingat ya, kalau udah kayak gini biasanya hoax mulai meluncur karena agak susah dibedain mana yang hoax mana yang bukan. Hati-hati, jangan cepat menganggap semua itu pasti benar. Diteliti dulu kebenarannya. Jangan terlalu cepat merespon, jangan terlalu cepat marah-marah. Ingat ya, jejak digital itu bisa menguntungkan, tapi bisa juga merugikan kita di kemudian hari. Yang bijak ya. Oke, tentunya kami akan coba terus ikuti perkembangan masalah yang satu ini. Siapa tahu kan ya pihak Kominfo di divisi yang terkait urusan PSE ini atau pihak penyedia layanan akan mengungkap fakta-fakta baru seputar kondisi yang sekarang ini. Semoga semuanya berakhir dengan baik tanpa merugikan semua pihak. Oke, sampai sini dulu Tech and Sensor kita kali ini. Saya Didi Irfan, jaga TV.